saat ini kita diberikan beberapa nikmatnya sampai kita hadir di acara ini. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita buka sebelum acara ini dimulai, kita awali dengan baca basmalah. Baik teman-teman, bukan ada yang mau di sini. Ustaz kita ini mau, kira-kira kalau ada ente nggak rame, mungkin boleh. Oke, untuk mempersingkat waktu pada Ustaz Musafi, waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratal mustaqim. Akhwani fillah, saudara-saudara sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah. Ikhwan fadil, akbar. Alhamdulillah, memang kalau wajah orang habis bujangan ganti status kelihatan lebih meriah gitu. Ya, sekali di Ustaz. Dan mudah-mudahan ikhwan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan siang hari ini di detik-detik penghujung bulan Sya'ban, kita dapat bermuajahah di dalam rangka tawakufan kajian Islam dulu Indosat. Karena sebagaimana sudah disampaikan dengan moderator sebelumnya bahwa insya Allah pasca ini kita akan mengikuti program Ramadan yang dalam hal ini langsung diketahui oleh Mas Sandi dan teman-teman yang lain. Dan insya Allah untuk kajian zuhur otomatis akan diisi dengan kajian Islam aktual Ramadan yang itu akan diselenggarakan setiap hari. Maka ini adalah program tawakufan dan nanti kita akan lanjutkan lagi setelah program halal bihalal. Jadi semacam proses peralihan dari panitiaan secara umum SKI dan Mogok ke panitia Ramadan, dan nanti pasca Ramadan akan dikembalikan lagi ke program reguler yang diselenggarakan oleh SKI dan Mogok. Maka meski kemarin sudah kita ikuti program tarhib, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita perlu tarhib? Karena akar kata tarhib itu sendiri adalah rohaba, sama dengan akar kata marhaban, yang artinya adalah bagaimana kondisi penyambutan terhadap sesuatu. Kalau kita konteksnya marhaban, itu bisa kepada seseorang ataupun kepada sesuatu. Maka ketika kita berada di bulan Sya'ban ini, tepatnya di ujung bulan Sya'ban, maka hakikatnya kita akan menantikan detik-detik masuknya bulan suci Ramadan. Maka kita perlu langkah penyambutan agar kemudian nantinya kita bisa menjadi orang-orang yang mengoptimalisasikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan ini tentunya sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramullahu jasadahu 'anil nar. Barang siapa orang-orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, dia bersuka cita dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramullahu jasadahu 'anil nar. Maka sungguh haram jasadnya untuk menyentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini adalah bagian dari orang-orang yang bergembira, dan insya Allah kita dijauhkan dari sisa api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah hingga akhir hayat kita nanti. Wab'ad, di dalam kesempatan siang hari ini, karena mungkin kaitannya dengan tarhib sudah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya, Anda hanya ingin melengkapi saja sebagian yang Anda ketahui
Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pendorong kita menjadi lebih bersemangat lagi menatap daripada detik-detik Ramadan. Kalau kita misalkan diundang oleh seseorang sesuai dengan tema kita di atas, kalau kita diundang oleh seseorang, maka ada sebuah harapan kalau misalkan orang yang mengundang itu kita hadir di undangan tersebut, betul ya? Contoh Akbar ketika dia mengundang kita, ketika Akbar mengundang kita, maka tentu ada sebuah kewajiban bagi kita untuk memenuhi undangan selama tidak ada uzur syar'i. Dan ketika kita datang, kira-kira yang mengundang senang apa enggak? Nah, tanya dulu, senang apa enggak? Kalau kita nggak datang, ya ada sedih gitu ya. Nah, tapi apakah kemudian ketika kita diundang itu kita bebas pakai pakaian ala kadarnya, kita datang sekena-kenanya kita, itu sesuai apa enggak yang sama yang diundang? Tentu enggak kan? Nah, itu adalah merupakan gambaran ketika kita berusaha memenuhi undangan dari makhluk. Katakanlah yang mengundang kita bukan Akbar, tapi RI 1, Jamaah Kidi Indosat dan Mogot diundang ke Cikias besok, mau dikasih oleh-oleh sama RI 1. Kira-kira senang gak kita diundang begitu? Misalkan diminta datang jam 12 siang, datangnya jam berapa kira-kira? Jam berapa? Wah, ini para pencari ini ya, wikis, ya, saingan para pencari kita. Nah, katakanlah kita diundang jam 12, mungkin kita datang jam 10 pagi atau jam 9 pagi. Kenapa? Karena kita pengen memenuhi undangan orang yang kita hormati. Cuma ketika kita datang, ada tanya lagi, kita pakai baju ala kader model begini, apa kalau perlu ngejahit baju sendiri? Atau jadi baju paling baru? Tentu kita akan pakai pakaian yang sesuai dengan etika yang mengundang kita. Ya, boleh jadi nanti kita pakai menurut kita pantas, tapi nggak menurut pantas daripada Pas Pampres misalnya. Nah, ini kan merupakan sebuah aturan. Dan ini adalah gambaran ketika kita memenuhi undangan yang namanya makhluk. Nah, sekarang kalau misalkan kita kembalikan lagi, yang mengundang kita adalah yang menciptakan makhluk. Kira-kira kita sama nggak perlakuannya dengan dua yang tadi? Nah, untuk itu insya Allah siang hari ini sesuai dengan tema yang tadi Anda sampaikan, memenuhi undangan Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita setidaknya dalam 4 kesempatan. Ya, kalau cukup waktunya insya Allah kita akan kaji semuanya. Ada undangan yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifatnya harian, daily. Apa undangan Allah yang sifatnya harian? Alhamdulillah, kayaknya pada pintar. Berarti sudah selesai cukup saja. Ya. Jadi ada undangan yang pertama sifatnya harian, dan itu yang kita kenal dengan ibadah sholat. Dan kalau kita lihat di dalam satu hadis Rasulullah SAW bahkan mengatakan, andai kata di depan kalian ada sebuah sungai, kemudian kalian mandi selama 5 kali dalam sehari semalam, kira-kira bersih apa enggak? Bersih. Begitupun dengan sholat. Ketika kalian melakukan sholat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan dosa-dosa kalian dari antara satu sholat ke sholat yang lain. Maka ini adalah merupakan salah satu urgensi dari sholat. Yang kedua, bukan hanya sekedar dia mencuci dosa. Ternyata sholat adalah hal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika nanti di hari kiamat kata Rasulullah SAW, yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah sholat seorang hamba. Kalau sholatnya benar, insya Allah amalan yang lain juga akan dinilai benar. Begitu pun sebaliknya. Maka hari ini tentu yang membedakan urgensi sholat berikutnya, bahwa sholat juga merupakan furqanan, merupakan pembeda mana yang muslim, mana yang bukan muslim. Maka oleh karena itu jangan sampai kita namanya udah catat depannya Muhammad, yang perempuan misalkan ada Fatimah, ada Sayyidah, ada Siti, tapi giliran sholat entar-entar jangan. Karena apa? Sekali lagi urgensi sholat yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah as-salatu imaduddin, faqad aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita menegakkannya, artinya kita menegakkan tiang agama ini. Dan ketika kita meninggalkannya, maka artinya kita sedang meruntuhkan tiang agama kita. Nah, cuman permasalahannya, ketika panggilan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang, kira-kira termasuk orang yang bersegera atau berlambat-lambat. Ya kan, kalau misalkan tadi undangan Pak SBY, undang kita jam 12, kita datang jam 10. Sekarang yang undang itu yang menciptakan SBY misalnya. Kalau waktu zuhur ya, mungkin asar, maghrib. Kalau maghrib udah ada panggil hayya 'alas shalah, kira-kira kita buru-buru sholat atau kita kerjakan yang lain dulu. Ya, bahkan kalau kita lagi buka browsing gitu ya, tar dulu Facebookan dulu. Bahkan mau sholatnya fix status, mau sholat dulu lah. Begitu dia mau takbir, dia lagi mau sholat nih, doain ya. Jadi ini status edit namanya. Jadi begitu udah selesai, alhamdulillah udah sholat zuhur. Jadi ada orang yang berani begini, tapi kalau kelihatan dari depan bukan di sini, amin. Ya, itu rahimahumullah. Ini satu hal yang dasar. Bahkan kita kadang-kadang suka sedih. Ada orang di sini yang suka, mungkin kalau di sini insya Allah nggak ada ya, karena semua sibuk kerja. Tapi kalau orang-orang di masyarakat, karena sekarang alhamdulillah kita nggak terlalu banyak di dunia kerja, tapi banyak di masyarakat. Ada misalnya ada panggilan azan, hayya 'alas shalah, dia hobi main burung. Ya, dia main burung. Ya. Jadi hayya 'alas shalah dia balas dengan ya, main burung. Apa lagi yang hobi mancing? Subhanallah ya. Gitu hobi hayya 'alal falah. Jadi dia mantapin itu pancingannya. Nah, kita kalau misalkan model orang-orang seperti itu, berarti kita belum memandang sholat sebagai kewajiban. Dan ternyata bagi orang yang beriman, sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga sholat merupakan needs, kebutuhan bagi kita. Makanya itu dikatakan Rasul di dalam kesempatan yang lain, as-shalatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Bahkan dalam satu kesempatan Rasul bilang, ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maka kita hari ini tinggal persepsikan diri kita, kira-kira sholat itu sudah jadi bagian istirahat dari kita atau belum? Biasanya kita kalau lagi sholat, kita khusyuk sama Allah atau kita mikirin selain Allah? Tarik ulur biasanya. Katakanlah tarik ulurnya pas setengah bulan, tangannya lagi tua. Biasanya sholatnya khusyuk sama Allah atau khusyuk mikirin utang? Allahu Akbar. Ini tagihan belum bayar. Udah mau Ramadan nggak punya uang kan? Biasanya begitu. Tapi kalau yang kelihatan di sini, insya Allah kayaknya sih tenang. Rumah lipat loh Cidawi. Kayaknya bonusnya 10 kali lipat. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah merupakan sebuah kesempatan kita mi'raj, bertemu dengan Allah. Maka beda orang yang ketika salatnya khusyuk sama orang yang salatnya tidak khusyuk. Kalau orang yang salatnya khusyuk, subhanallah, ada seorang sahabat ketika tertancap panah, maka dia katakan ada pilihan tabib itu mau diamputasi atau mau disuntik bius. Kata dia nggak usah dua-duanya. Nanti ketika aku bangun dari ruku sakit dia silakan dicabut. Subhanallah. Kalau kita bisa nggak boleh begitu. Jangan kata panah, galur aja kan. Allahu Akbar. Buka kaki kanan ya. Ganti kaki kiri. Entar ganti sini. Bukan kata boleh, tapi akhirnya kebanyakan galur, akhirnya sholat kita nggak khusyuk. Makanya di kalangan mazhab Syafi'i dikatakan gerak lebih dari 3 kali itu termasuk tidak menyempurnakan sholat, bahkan batal. Nah, ini adalah merupakan sebagai sebuah urgensi daripada sholat. Lalu sholat yang benar itu indikatornya apa? Maka yang paling sederhana adalah di dalam Al-Quran Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka kalau sholat kita hari ini ternyata belum bisa menghalau kita melihat situs-situs yang negatif, berarti sholat kita belum benar. Kalau kita masih punya seringan, tolong menjelang Ramadan dihapuskan dan dihapuskan. Jangan sampai seringan-seringan yang negatif itu kita oper kepada yang lain. Karena apa? Ketika kita oper yang lain, dosanya sama sebagaimana yang menyebarkan.
Maka insya Allah di sini mudah-mudahan teman-teman bukan tipikal orang yang ngasih saingan negatif. Kalau di sini kelihatan saingannya ceramah mau pengajian semua gitu. Insya Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dia mau korupsi, dia mau berbuat zalim, mau berdosa kepada kedua orang tua, dia ingat kepada Allah. Tapi kalau salatnya belum menghalau dia dari perbuatan keji dan munkar, maka pasti ada sesuatu yang tidak sempurna atau salah di dalam pelaksanaan salatnya. Maka ada istilah STMJ, salat terus maksiat. Nah, itu rahimahumullah. Ini adalah undangan Allah yang pertama, yaitu menunaikan kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang kedua, ada lagi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya weekly. Ya, apa yang undangannya sifatnya weekly? Alhamdulillah. Udah pintar semua, kayaknya udah cukup ya. Kita coba di sini. Ya, yang kedua adalah undangan sholat Jumat. Mungkin dalam hal ini lebih diprioritaskan dan diwajibkan kepada para kaum ikhwan atau kaum bapak. Kalau kaum ummahat atau ibu-ibu akhwat boleh, tapi hukumnya jatuhnya tetap sunnah. Dan ketika dia lakukan, maka itu menggugurkan kewajiban gugurnya. Nah, tapi kalau bagi setiap muslim, khususnya para ikhwan, maka dalam hal ini sholat Jumat adalah merupakan undangan Allah yang datangnya sifatnya seminggu sekali. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Wahai orang beriman, apabila telah ada seruan untuk melakukan sholat di waktu Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka bersegera untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa zarul bai', dan hendaknya kalian tinggalkan perniagaan. Cuma kalau kita boleh tanya, kalau jamaah di sini kebanyakan kalau sholat Jumat datang sebelum khatib naik mimbar atau khatib pas sudah mau turun mimbar. Makanya kalau kata ulama-ulama terdahulu, bahkan Rasul dalam sebuah riwayat mengatakan orang yang datang lebih awal itu sebagaimana mendapatkan pahala sebesar unta. Terus geser, orang yang datang setelah itu sebesar sapi. Setelah sapi apalagi kambing. Setelah kambing mendekati khatib mau naik mimbar sebesar ayam. Bahkan ketika khatib udah dikit lagi mau ngomong, udah ada pulang. Nah, berarti kalau misalkan datang pas khatib udah selesai doa, dapatnya apa kira-kira? Masih mandi, telur busuk bagaimana? Akhirnya dia nggak akan mendapat sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Yang ada justru dia harus mengganti sholat yang dia lakukan karena tidak sempurna. Jadi kalau dia datang pas khatib tanpa uzur syar'i gitu ya, dia datang sengaja pas saat khatib, orang dia aja nih katakan khatib Ustaz Zul gitu kan, kayaknya lama nih modelnya. Jadi nunggu aja 1:30, nekat dulu gitu kan, masih bisa makan di samping galpong gitu. Nah akhirnya ketika dia datang, maka Ustaz Zul pas 1:30 pas sholatnya. Nah, alhamdulillah Ustaz Abdul Rahman, wah Ustaz Abdul Rahman lagi gitu. Kalau bisa nunggu nanti 1 rakaat berikutnya. Nah itu ya, ini kan pengalaman. Soalnya bukan apa-apa, banyak yang cerita komplain ke pengurus dan Ar-Royan gitu kan. Kalau misalkan Ustaz Abdul Rahman banyak yang request kalau bisa ayatnya dipendekin. Ayatnya kan nggak bisa dipendekin. Yang ada ayatnya dibuat atau dibaca secara jumlahnya tidak terlalu banyak. Gitu. Kalau di sisi model yang senang sholatnya gitu kan. Jadi tinggal kita pilih bagaimana. Makanya kalau kita insya Allah nanti ada kesempatan berangkat ke Saudi, amin. Di sini ada berangkat haji, ada ya, insya. Ya minimal ada niatnya gitu. Jangan kalau mau film-film aja punya niat, mak pengen naik haji. Masa di sini kagak Indonesia nggak punya niat naik haji kan gitu. Nah jadi kalau kita pernah yang namanya ke Mekah ke Madinah, maka kita akan lihat subhanallah. Ketika ada panggilan azan, itu yang namanya perniagaan benar-benar ditinggalkan. Apalagi Jumat. Tapi beda dengan yang namanya orang Indonesia. Coba lihat itu yang namanya masjid-masjid besar. Dari Masjid Istiqlal, Masjid Cutmutia, Masjid apa lagi? Ya, Obama, sekali Al-Azhar. Kira-kira meninggalkan perniagaan atau orang malah banyak jualan di sholat Jumat? Nah, kira-kira ini jalani ayatnya apa malah menentang ayatnya gitu? Jadi ini kan luar biasa.
Padahal niatnya tadi dia mau sholat Jumat. Tapi begitu karena di situ banyak yang jualan, akhirnya dia milih dulu gitu ya. Wah, kayaknya bagus juga nih di balik tikus, karena kemudian di mau masih ada tikus. Akhirnya begitu ditanya, Mas ini berapa? 10.000 satu Pak. Bisa nggak 15.000? Tidak. Ya nanti kita lihat Pak. Oke bentar. Akhirnya begitu dia sholat pikir, Allah Akbar. Itu yang tikus yang bermanfaat juga. Jadi dia sholat Jumat pikir tikus. Ya, itu Allah. Inilah apa ada hikmah dari ayat Al-Quran. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kita bersegera. Makanya kita ini beda, karena hari Jumat ini sebetulnya adalah sayyidul ayyam, hari raya bagi orang muslim. Tapi sebaliknya, as-sabt itu adalah hari raya orang Yahudi. Sementara hari Minggu atau Ahad adalah hari raya orang Nasrani. Dan sebenarnya kalau kita Jumatnya benar, insya Allah weekendnya benar. Makanya hari ini masih kita bisa lihat apakah sholat Jumat kita sudah melahirkan kebenaran. Misalkan sholat Jumat masih, tapi ke Zanzibar masih jalan, nah berarti dia Jumatnya kurang benar. Di mana Zanzibar? Oh nggak tahu ya. Nah katakanlah seperti itu ya. Maka ini adalah weekend, bekalan seminggu. Maka kalau Rasul SAW itu yang khutbah Jumat semangat. Jangan Rasul SAW, ya bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak sahabat. Rasul itu kalau lagi khutbah bahkan matanya merah. Alhamdulillah ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan sama sebagian khatib. Kalau kita alhamdulillah dijalani, supaya jangan sampai kita orang khutbah Jumat kita ngambil keberkahan Allah yang lain. Kok bisa? Kalau negara lain itu bahkan ada yang namanya penyakit insomnia, susah tidur. Dia kalau lagi susah tidur itu pakai pil, bahkan sampai lari harus menggunakan obat-obatan terlarang gitu. Atau dia perlu misalkan clubbing dulu gitu. Nah, tapi kita subhanallah di Indonesia ini kalau susah tidur, begitu dia Jumatan baru khatib bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berada di dunia lain gitu. Makanya kalau udah banyak jamaah yang berarti khatib itu udah berhasil ngambil berkah. Tapi sebetulnya harus Jumat itu jadi spirit untuk apa? Menjadi bekalan di dalam rangka menapaki selama 1 minggu. Nah ini adalah undangan Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya mingguan. Ada lagi yang ketiga, undangan Allah yang sifatnya tahunan sekali. Kira-kira apa? Ya, yaitu bulan suci Ramadan. Inilah undangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita setahun sekali. Karena kita nggak akan ada puasa wajib selain daripada puasa di bulan suci Ramadan. Dan tidak ada zakat fitrah yang wajib kecuali kita keluarkan hanya di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan ini adalah sesuatu yang harus kita persiapkan. Paling tidak ada 2 alasan kenapa kita harus mempersiapkan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Rasul SAW dan para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka umumnya mempersiapkan dengan memperbanyak ibadah-ibadah selain yang wajib dengan yang sunnah. Apakah itu puasa sunnah, apakah itu sholat sunnah, apakah itu sedekah dan lain sebagainya. Bahkan termasuk kepada doa mengharapkan bertemu bulan suci Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan para salafus saleh bahkan mereka minta 6 bulan sebelum Ramadan bisa ketemu sama Ramadan. Dan selesai daripada bulan suci Ramadan, selama 6 bulan berikutnya dia minta, ya Allah terimalah amalan kami di bulan Ramadan dan pertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Jadi mereka ini setiap harinya adalah Ramadan. Kenapa sih hal itu perlu dilakukan? Nah, alasan yang kedua, karena Ramadan adalah bulan yang istimewa. Apa sih istimewanya Ramadan? Karena Ramadan yang pertama salah satu bulan atau satu-satunya bulan yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Enggak ada bulan lain cerita tentang Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Tapi Ramadan ada di dalam Al-Quran. Ayatnya berapa? 185. Suratnya Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah
bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Unzila fihi al-Quran hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan kemudian menjelaskan minal huda wal furqan, daripada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pembeda. Makanya istimewanya Ramadan, selain dia hanya satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, bulan Ramadan juga adalah bulan yang memiliki nama panggilan lebih dari para ulama, dikatakan 30 sebutan bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Ada lagi bulan Ramadan syahrul Quran. Ada lagi bulan Ramadan syahrul rahmah. Ada lagi Ramadan sebagai syahrul azim. Ada lagi syahrul mubarak. Ada lagi syahrul maghfirah. Ada lagi apa? Syahrul taubah. Ada lagi syahrul jihad. Ada lagi syahrul muasah. Dan masih banyak. Maka bulan Ramadan yang memiliki banyak hal tadi adalah merupakan salah satu kunci bagi kita kenapa harus mempersiapkan tamu yang namanya Ramadan. Ibarat kalau kita mau bertamu ke rumah orang, mungkin nggak tamu akan datang ke rumah kita kalau rumah kita bersih? Mungkin nggak? Mungkin aja kalau keperluannya berat. Tapi secara sederhana, tamu juga enggak masuk ke rumah kalau rumah kita kotor. Begitupun ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Maka bagaimana di awal bulan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, walaupun hadisnya ini masuk kategori hadis yang masih diperdebatkan di antara ulama, bagaimana kita masuk Ramadan dengan hati yang bersih? Salah satunya setelah beristighfar kepada Allah adalah bagaimana hubungan muamalah. Jangan sampai ya katanya antara seorang saudaranya itu tidak memaafkan kesalahan saudaranya yang lain. Seorang suami tidak memaafkan kesalahan istri dan sebagainya. Atau belum ada saling pemaafan antara orang tua dan anak. Dan ini yang katanya diaminkan oleh malaikat Jibril. Maka hari ini sebelum masuk Ramadan, sebaiknya kita mempersiapkan bukan hanya saja kemarin sudah disampaikan ada bekalan yang sifatnya qalbiyah, hati, zikir, doa, amalan-amalan sunnah. Ada fikriyah, kita baca buku tentang fikih siang dan lain sebagainya. Ada persiapan yang sifatnya jasmania, kita jaga pola makan kita dan lain sebagainya. Tapi juga kita harus persiapkan lingkungan kita. Dan di antara lingkungan kita bukan hanya membersihkan tampilan fisik rumah kita, ngecat baru, hordeng baru, furnitur baru, bukan hanya sekedar itu, tapi juga dengan nuansa hati yang bersih dan baik. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita saat ini, insyaallah. Jadi, ma'asyarah hadirin rahimakumullah, yang namanya Ramadan itu memang perlu kita persiapkan. Karena apa? Selain daripada dua hal tadi, bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya dikatakan oleh Allah Ta'ala ada satu malam yang nilai kemuliaannya lebih daripada 1000 bulan. Dan itulah yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Cuman masalahnya bagaimana kita bisa menjadi ahlul Lailatul Qadar kalau kita hari ini ibadahnya ala kadarnya. Kita bicara tentang salat malam, kalau dilihat di sini insya Allah mudah-mudahan cahaya orang yang rajin salat malam. Amin. Yang penting akhirnya salat kemalaman. Karena beda salat malam sama salat kemalaman. Kalau salat malam artinya dia mulai. Kalau salat kemalaman, salat isya-nya nanti jam 3 gitu. Nah, rahimahumullah, bulan Ramadan adalah bulan di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebuah visi tentang perubahan seorang mukmin. Yaitu di dalam Al-Baqarah 183 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah ingin merubah visi seorang yang tadinya beriman agar kemudian dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, Imam Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah beberapa hal yang perlu kita siapkan menjelang dengan datangnya undangan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Tinggal kita lihat kepada diri kita, apa kita menjadi orang yang biasa-biasa aja, apa kita jadi orang yang berusaha mengambil keuntungan Ramadan, atau kita hanya mau menjadi orang yang takut dengan datangnya Ramadan, atau justru kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan itu adalah kembali kepada keilmuan kita. Kalau ilmu Ramadan kita bagus, insya Allah mudah-mudahan Ramadannya juga akan bagus.
Maka di sini dikatakan di awal bahwa ada suatu tarbiyah. Kita ada kajian setiap hari. Kalau sebelumnya kita ngaji seminggu sekali, alhamdulillah ini adalah jamaah yang istiqamah. Tapi mudah-mudahan nanti di Ramadan, mudah-mudahan jamaahnya bisa lebih banyak lagi, insya Allah. Dan itu setiap hari. Dan kita jarang mendapatkan hal seperti itu selain daripada nuansa di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita dikalahkan dengan apa yang namanya tayangan-tayangan yang menyesatkan. Saatnya kita sahur, malah kita ketawa cekikikan. Nah, jangan sampai. Karena apa? Karena Allah wabil ashari yastaghfirun. Ciri ahlu surga adalah orang yang di waktu sahur itu beristighfar kepada Allah SWT. Jadi jangan sampai kita habis waktu sahur lalu ketawa diri. Akhirnya malaikat mau nyatet, kayaknya orang gak istighfar. Kalau mau istighfar, astagfirullahaladzim, lucu banget gitu. Ada juga begitu. Jadi dia ngambil dua-duanya, ketawa juga, istighfar juga. Itu malaikat juga ketiga yang mana kuatnya nih. Itu nanti rahimahumullah. Jadi kalau memang ada tayangan-tayangan, insya Allah salah satu tayangan pilihan bisa mengikuti Kultum Ramadan bersama Zulfikar di channel setiap 10 menit menjelang berbuka puasa. Kalau yang lagi di jalan bisa bersama. Kalau ini Abu Syauki, anak saya ada 3 selain Syauki, Izati, yang ketiga Ayas. Nah karena sudah ada kontrak di channel serta di Smart FM di 95,9 5 menit menjelang berbuka puasa, insya Allah bersama Abu Izati. Ya, jadi kalau misalkan hari Jumat pas lagi Friday gitu, insya Allah juga bisa ngikutin di Delta FM 99,1 itu jam 11.15 dalam Circle of Music. Jadi bersama Kang Hedi sama Mia paling kita kemarin itu. Nah, jadi insya Allah dengan demikian itu adalah alternatif. Ustaz lainnya juga banyak. Tapi Ustaz lokal dari Indosat insya Allah mudah-mudahan sudah bisa masuk di beberapa itu. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mensupport paling tidak. Jadi insya Allah dengan demikian silaturahmi kita bisa bersambung walaupun kita sudah nggak di lingkungan ini lagi. Dan teman-teman yang ada di sini tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi kalau besok insya Allah bisa pagi di channel mudah-mudahan 6:30 sampai 7. Tapi kayak teman-teman udah berangkat gitu, kecuali masuk siang. Oke, itu sudah 3 undangan. Ya. Terus satu lagi. Ya, karena tadi ada satu lagi. Yang keempat adalah undangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sudah bahas ada yang sifatnya harian yaitu salat 5, ada yang salat yang mingguan yaitu salat 5. Yang undangannya setahun sekali Ramadan. Dan yang keempat adalah undangan seumur hidup sekali, yaitu menunaikan ibadah haji. Walaupun di dalam hadis Rasulullah SAW katakan haji itu adalah man istata'a ilaihi sabila, kepada mereka yang mampu. Tapi sekarang kalau kita hitung-hitungan mampu, sebenarnya kita mampu nggak berangkat haji? Insya Allah. Apalagi yang di depan ini udah nggak bikin masalah gaji gitu kan. Gaji itu urusan sekian ya. Ngurusinnya urusan alhamdulillah kerja. Insya wah kok pada ngomong ini jangan makin bahaya gitu. Makin bahaya gajinya. Ya rahimahullah, namanya kenapa ketika Allah Subhanahu Wa Taala kita datang ke Baitullah itu kita katakan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat ke sana, itu semua orang ketika tawaf menyampaikan hal yang sama. Ya Allah, kami datang memenuhi undangan. Nggak ada yang beda. Apa dia miliarder, apa dia kumis gitu kan, kemudian miskin. Tapi alhamdulillah semua di sana sama. Makanya insya Allah kita yang penting punya niat. Apalagi sekarang katanya biaya haji kalau nggak salah cuma 30.750.000, kecil lah buat atur. Amin. Kok mantap soal gitu sih ya Allah. 30 juta itu kecil lagi. Ya 30 juta itu kecil. Kenapa? Karena kita kadang-kadang minta sama Allah selalu kadang-kadang minta yang pas-pasan. Ya Allah cukupkanlah rezekiku. Akhirnya Allah kasih rezeki yang pas-pasan, yang cukup-cukup aja. Makanya kalau kita minta doa sama Allah, doanya yang lebih spesifik. Ya Allah lapangkanlah rezekiku, luaskanlah rezekiku. Maka insya Allah masih ada lebihnya. Tapi kalau ya Allah cukupkanlah rezekiku, ya Allah kasih rezekinya cukup gitu. Tapi benar-benar cukup gitu.
kalau kita minta lapangkan ya Allah rezekiku, luaskan hajat, insya Allah. Boleh nggak kita minta begitu sama Allah? Boleh. Pernah nggak kita minta? Ya nanti malam sholat kita. Insya Allah. Jadi Ikhwanillahi rahimakumullah, undangan semua hidup sekali dari Allah Taala adalah kita menunaikan ibadah haji ke Makkah al-Mukarramah dan ke Madinatul Munawwarah. Walaupun kita hari ini kalau di Tangerang Selatan, Banten itu kita kasih 25 juta untuk dapat BPIH itu 7 tahun nanti. Di Aceh itu 10 tahun, ya. Sulawesi hampir 15 tahun, Kalimantan hampir 20 tahun. Ya, makanya sekarang yang penting kalau sudah ada 25 juta masukin aja dulu. Insya Allah paling enggak nanti mudah-mudahan panjang umurnya kita bisa pakai. Insya mudah-mudahan juga yang hadir di sini seumur minimal. Insya Allah. Ya kalau nggak haji umroh dulu lah. Makanya kita berharap suatu waktu nanti gitu. Siapa tahu begitu ada usaha lomba baca Quran, lomba azan, lomba cerdas cermat, yang menang umroh, subhanallah. Ini yang ikut seantero daan monggo tuh bisa jadi sangka aja akhirnya belum begitu mas ya. Ikhwanillahi rahimakumullah, di dalam 4 hal undangan Allah Taala. Mudah-mudahan ini menjadi kewajiban bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut. Dan termasuk dari anak memenuhi undangan teman-teman semua, dan anak juga senang ketika teman-teman memenuhi undangan anak. Maka bayangkan kalau kita aja senang begitu mengundang orang datang, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bagi Allah Ta'ala enggak berpengaruh kemuliaan ataupun kehinaan Allah kita mau memenuhi apa enggak. Tapi semua yang kemudian kita lakukan berupa pemenuhan undangan kepada Allah, kembalinya lagi kepada diri kita. Sholat untuk siapa? Untuk Allah atau untuk kita? Sholat Jumat untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Ramadan untuk Allah atau untuk kita? Makanya Ramadan itu tadi dikatakan syahrul muasa. Ada yang menarik, Profesor Azimadi Azra cerita di resonansi Republika pagi ini. Indonesia itu adalah negara yang merupakan ranking tertinggi tingkat filantropi sedunia. Kedermawanannya itu paling hebat. Jadi antara Arab Saudi, kemudian Turki, kemudian Indonesia. Turki cuma 37% kurang lebih. Kemudian Saudi 71%. Tapi Indonesia 91% di bulan suci Ramadan. Orang Indonesia rajin yang namanya sedekah. Maka mudah-mudahan kita siapkan afdhalus sadaqah, sadaqah fi syahrul Ramadan. Afdhalnya sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Nah, tapi jangan sampai nanti yang sering dikatakan guru kita sebelumnya, giliran ada kotak amal, katanya senyum adalah sedekah. Dia senyum, begitu ada kotak amal. Katanya lagi ngapain? Lagi sedekah. Karena nggak bawa dompet di mejanya. Nah itu juga adalah sesuatu yang salah. Baik, Ikhwanillahi rahimahumullah, mungkin 4 hal ini sebagai stimulan bagi teman-teman semuanya agar kita bisa lebih siap lagi memenuhi undangan Allah yang cukup dekat saat ini, yaitu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti akan ada pertemuan-pertemuan kita kembali ke depan, tapi sebagai penanggung jawab sekaligus koordinator kajian Islam Zuhri Indosat, Anda menyampaikan permohonan maaf dari hati Anda yang paling dalam penyelenggaraan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport, Mas Sandi, Mas Nasir, Akbar juga dengan yang lain. Ada juga yang sekarang biasanya bertugas untuk nyusun publikasi, Muhammad Ali, tapi ternyata dia juga harus hijrah. Tapi mudah-mudahan yang hijrah mendapatkan tempat yang lebih baik, yang tetap bertahan, insya Allah berikan lagi keberkahan yang lebih baik. Sehingga dengan demikian nanti selepas ini adalah kita akan mengikuti program Kaisar. Nah setelah Kaisar, ya Allah ma'alam apakah mungkin masih diamanahkan ke anak untuk masalah koordinator pembicara. Tapi kalau pun tidak, nanti tergantung dari teman-teman SKI dan Bogor. Karena di sini juga ada Mas Unggul, alhamdulillah yang senantiasa lebih awal dari kita, bahkan lebih awal dari Ustadznya. Katanya sih waktu itu pernah disampaikan curcolnya gitu kan, curhat colongan. Ya, kalau bisa sih ada juga nih yang bisa makein kamera gitu. Karena mungkin dia juga ada amanah di pusat, ya beliau juga harus bolak-balik ke pusat. Maka mungkin nanti teman-teman juga bisa membantu dengan harapan ini kita sudah bisa sukses sejauh ini, alhamdulillah.
tapi kita tidak cukup puas dan kita ingin berbuat lagi lebih baik. Sehingga dengan demikian insya Allah program ini bukan menjadi sekedar kewajiban, tapi juga menjadi kebutuhan bagi kita. Insya Allah. Tapi mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan satu dan lain hal terkait dengan persiapan Ramadan atau hal lainnya, kita ada dengan kesempatan sebelum nanti kita tutup. Allah kembali kepada program tadi, kembali lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa, sama semangat untuk menghadapi atau menjelang Ramadan. Baik, Ikhwan, ada yang ingin ditanyakan? Jadi Ikhwan lagi pada ngambil berkah. Ngambil berkah. Ikhwan, saya paling banyak nih. Banyak nih. Iya. Mungkin udah gampang sebenarnya. Baik, mungkin yang kedua segini bukan? Ada? Nah, khusyuk sebenarnya. Ya baik. Ya, saya akan memberikan acara yang akan di Ramadan nanti ada lomba ya, lomba. Biasa seperti tahun lalu. Ya, tausiah Ramadan, azan, juara Ramadan. Kalau ingin bergabung untuk kegiatan ini bisa daftar ke Anda langsung hari ini boleh, atau dengan kasir bisa. Jangan dan formulir online juga bisa kita lihat di websitenya SKI/DM. Bisa dilihat-lihat gitu, mungkin ada foto-foto atau ada siapa gitu ya. Oh enggak, formulir, jangan lupa formulir lomba, bukan foto. Jangan melek. Baik, tidak ada yang bertanya dari 2000 penonton ini. Mungkin langsung dilanjutkan. Ya, langsung doa untuk Ustaz. Baik, rahimahullah, sebelum kita berbicara tentang ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah tempat kita memohon segala hajat dan keinginan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan hanya pertemuan kita di dunia, tapi ya Allah kekalkan pertemuan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirin yang alaikum salih al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di detik-detik akhir bulan Sya'ban ini pertemuan yang penuh barokah dan manfaat. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang lepas dari segala dosa dan noda yang besar ini. Rabbana, sungguh Engkaulah yang menggenggam hati-hati kami ya Allah. Jadikan hati-hati kami hati-hati hamba-Mu yang lembut dengan syukur, ikhlas, sabar, ridha, tawakal terhadap apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Namun Kau jadikan hati-hati kami di tempat ini keras dengan sifat ujub, ria, takabur, sombong, sum'ah ya Rabbana. Rabb, kami amat merindukan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jadikan kami menjadi bagian dari hamba-hamba yang Kau berikan kesempatan itu sekali lagi dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Boleh jadi di Ramadan yang lalu mungkin kami masih bersama dengan sebagai anggota keluarga kami ya Allah. Tapi boleh jadi di saat Ramadan kali ini datang menjelang, ada sebagian atau salah satu di antara anggota keluarga kami tak Kau panggil. Maka katanya ya Allah, ampuni pula dosa dan kesalahan ibunda dan ayahanda kami ya Allah.
Kasihlah terbaik sebagaimana mereka telah mengasihi kami di waktu kecil dan di masa ini. Jika ada salah satu yang telah kau panggil, maka lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya dan angkat derajatnya di tempat yang terbaik di sisimu ya Rabbana. Rabb, jadikan rumah tangga kami rumah tangga surga di dunia dan rumah tangga surga di akhirat. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga cahaya ya Allah. Jadikanlah di antara kehidupan kami kehidupan yang Engkau penuhi dengan cahaya hidayah. Rabb, jadikan istri kami istri yang salihah, hafizah, qanitah ya Allah. Dan jadikan pula generasi suami kami suami yang bisa menjadi qawwam dalam rumah tangga dengan keimanan dan ketakwaan serta memenuhi nafkahnya ya Allah. Jadikan pula generasi anak-anak kami generasi qurratu a'yun yang menjadi penyejuk pandangan mata hati kami ya Allah. Jadi generasi anak kami generasi ahli Quran, ahli ilmu, ahli manfaat yang dibesar ini. Qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, andai kata Engkau tidak mengijabah doa kami, maka kepada siapa lagi kami akan bermunajat? Penuhi segala doa dan harapan kami. Berikan kekuatan kami di dalam rangka memenuhi undangan-Mu ya Allah. Undangan setiap hari, undangan seminggu sekali, undangan setahun sekali, ataupun sekali seumur hidup ya Allah. Dan semua ikhtiar yang kami lakukan tidak akan menjadi sebuah hasil apabila tidak ada kehendak dari-Mu yang lebih besar ini. Demikian pun dengan kehidupan kami ya Allah. Jadi kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan ketakwaan kami kepada-Mu ya Allah. Jadi ketakwaan sebaik-baik bekal kami menuju kampung akhirat yang abadi. Rabb, jangan Kau hinakan akhir kehidupan kami dengan keburukan su'ul khatimah, dan izinkan Engkau memuliakan akhir kehidupan kami dengan husnul khatimah. Rabbana, terima segala doa dan harapan kami, karena sungguh Kau lah yang maha mengabulkan doa dan harapan kami. Sembuhkan apabila di antara kami ada yang sedang sakit, mudahkan apabila ada yang sedang dilanda kesulitan. Lapangkan rezeki kami ya Allah, luaskan rezeki kami dengan rezeki halal thayyiban mubarakan yang lebih besar ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Demikianlah kritikan ini, dan ada yang mewakili dari panitia. Mari kita sukseskan acara Ramadan Kaisar tahun 2011 ini. Semoga semua menjadi menjadikan diri kita menjadi semangat baru dalam menyongsong hari esok. Demikian kita tutup acara ini dengan istighfar. Doa untuk majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.